Satu dicoblos, Bib. Yang dua dilipat. Yang ketiga ditutup. Ada RUU bahwa untuk khusus DKI gubernur dan wakilnya ditunjuk langsung. Mungkin ada rezim ini ada rasa ketakutan. Orang tuh takut memang bawaan takut, bawaan lahir. Orang takut karena punya dosa. Landasan spiritual daripada Amin ini lengkap sudah. Karena apa? Dibangun oleh orang tua kakek neneknya, dibangun dalam komunitas Muhammadiyah dan Nahdiyin, bersatu mereka dengan nama Amin, maka seluruh dunia mengaminkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa lagi di Khas dan Peace Channel dengan Prof. Abbas Toha. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah, Beb. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waduh, semakin ganteng nih kelihatannya. Makin ya, makin ini semangat memanfaatkan hari-hari dan batas kampanye. Iya. Kemenangan pasangan Amin. Iya, kita akan menangkan mereka itu pilihan rakyat. Pilihan rakyat. Ya, tuh. Jadi kita gonjang-ganjing gonjang-ganjing hebohnya. Ya dah. Bukan bincang-bincang gitu nih, Pak. Dari bisik-bisik ke bincang-bincang politik. Ini ke heboh-heboh lagi meningkat. Oh, jadi gonjang-ganjing. Bisik-bisik, bincang-bincang, dalam bincang-bincang ada gonjang-ganjing. Oh, gitu. Ini gonjang-ganjing yang menarik nih, Prof. Ya, betul. Jadi perdebatan nih yang luar biasa. Oh iya, karena begini. Belum berdebat saja sudah terjadi perdebatan di luar panggung, Beb. Jadi kalau di Minangkabau itu namanya ada radio lutui. Radio? Lutui. Radio lutui? Lutui. Lutui itu dengkul. Jadi radio dengkul. Oh gitu. Itu adanya di warung-warung. Jadi warung-warung itu di Sumatera Barat, tempat orang main domino, tempat ngopi, tempat kumpul, kemudian adu info dan argumentasi. Makanya masyarakat Minang itu egaliter. Nah sekarang terjadi perubahan, terutama dalam 10 tahun terakhir ini. Warung tadi sudah ada klasternya. Ini anak muda, gitu. kumpul di situ. Anak muda. Kemudian ada pensiunan. Ada juga warungnya. Sambil makan, sambil. Kemudian ada lagi campuran. Nah ini yang seru. Nah biasanya yang di campuran ini, yang datang tuh orang-orang rantau. Tengok dia, oh seorang profesional, di mana? Oh pendidik. Wah, maka mulailah digelitik itu masalah pendidikan sekarang nih kok begini. Jadi semacam ada diskusi ya? Diskusi ya dengan argumentasi dan data masing-masing. Nah kaitannya dengan radio lutui itu apa tuh? Radio lutui itu sekarang ada misalnya yang merupakan satu isu. Isu ditangkap, dibawa ke ruang. Kalau di sini kan kafe, resto, resmi diundang, pakai flyer, ada narasumber. Seminar ya? Ini tidak ada narasumber, pokoknya tumbuh berkembang, silih berganti. Karena mereka narasumber, mereka egaliter, bicara. Itu tidak peduli dia tukang sabit rumput, ya. Kemudian dia itu mengurus sawah, apakah dia guru, mantan camat, atau pejabat tinggi, atau dia itu seorang dirut. Ya kalau sudah masuk ke kandang Sumatera Barat, dia all the same di dalam warung. Hanya dihormati karena keilmuannya, dihormati karena kesantunannya, dihormati karena ketakwaannya. Jadi yang di masjid itu pindah ke sana juga. Artinya menghormati kepada orang yang punya imtak dan ilmu. Nah, kita kan mau bincang-bincang nih soal
yang makin rame ini. Pakar-pakar nih berkeliaran, Bib. Oh. Berkeliaran dalam arti kata positif. Padahal tim advokasi daripada Amin itu luar biasa. Iya. Nah, apalagi, Bib, banyak diomongin tentang rakyat, tentang anak cucu, tentang sumber daya alam, tentang jadi jangan dipikir warung-warung kopi yang di Sumbar itu dunia pun dibahas di situ, Bib. Yang seru apa perdebatannya? Soal Hamas itu siapa sih yang melahirkan sebetulnya? Apa kaitannya dengan Ikhwanul Jadi Muslimin? dari awal tuh memang di apa namanya di daerah Minangkabau. Minangkabau ini betul-betul apa namanya sudah terbiasa ya. Terbiasa. Macam diskusi ya. Ya tidak, karena diskusi itu ada di lapau, di warung, ada di pesantrennya, di madrasahnya, berhujjah, muzakarah. Dan kemudian anak didik itu keliling memberikan khutbah untuk anunya gitu. Iya. Begitu indahnya ya. Indahnya kehidupan. Dan tidak pakai kos. Iya. Kosnya paling gini, Bib. Kalau dilihat agak perlente, ya datang dari Jakarta bawa mobil, ya. Nah, udah. Dan kita pun sudah tahu datang siap di situ. Iya, kan kalau kita lihat sekarang ini kan semuanya kan serba kos. Begitu dia mau bikin acara, kalau nggak ada kos yang besar kan nggak bisa. Tapi lain Amin, Bib. Sekarang 1 juta flyer dan baliho itu dengan minim sekali. Bahannya karung, bahan bagus ada. Itu udah jalan lah ya. Jadi tidak usah khawatir. Tapi gitu ya. Ya enggak. Dan juga begitu saksi dan sebagainya. Nah, jadi ya itu, Bib, barangkali ya di dalam diskusi-diskusi saya kumpul dengan teman-teman, kumpul dengan masyarakat di Tangerang, di Jakarta Barat, di Bogor, di mana. Udahlah, Pak Abbas, apa? Saya pokoknya milih yang ikut rakyat aja lah. Lah kalau ikut rakyat siapa? Ya kalau ikut rakyat kan Amin, Pak. Amin. Tapi terus Amin ya. Ya, amin. Tapi dalam didikan agama kan saya bilang kan kita harus patuh pada orang tua, Pak. Oh iya, orang tua itu ada patuh sama bapak, sayang bapak. Ya enggak? Kemudian ada patuh sama ibu, sayang emak. Sayang bapak nomor 2, sayang emak nomor 3. Oh ya? Iya, Bib. Jadi sayang rakyat, yang disukai rakyat nomor 1. Jadi untuk itu waktu nyoblos nanti, ya, waktu masuk ke bilik itu, 1 langkahnya, Bib, langkahnya ini. Ini kalau orang mobil mogok, kan ambil alat, dongkrak, buka baut ban, kemudian diangkat, jadi ada tahapan-tahapannya. Nah di bilik tuh begitu juga. Setelah masuk bilik, diambil deh tuh, pilpres. Kemudian 1 dicoblos, Bib. Yang 2 dilipat. Yang 3 ditutup. Selesai dah. Gitu ya. 1 putaran, Bib. 1 putaran. Insya Allah. Waduh, Prof. Abbas ini begitu yakin ya. Yakin karena setelah itu kan dikawal nih. Dikawal mulai dari daftar pemilih tetap, kemudian yang masuk ke TPS, dicek, ya enggak, buktinya, kesahannya, ya, pemilih yang oke, pemilih tambahan, pemilih, ada 3 macam itu. Itu dicocokkan semua yang masuk itu, setelah itu dihitung. Itu dituangkan dalam plano C. Plano C1 ya? C1. Nah C1 dipotret dah. Diambil itu. Pret ya? Pret, ya enggak. Tanda tangan basah. Kemudian dimasukin. Gitu. Gemboknya gembok. Tanda tangan dulu baru dipotret. Oh iya, tanda tangan. Biar sah kan dulu dipotret belum tanda tangan nanti palsu lagi. Ya. Memang kepalsuan itu luar biasa, tapi yang perlu itu adalah debat palsu. Debat palsu. Ini menarik, Prof nih. Jadi kita menarik ini. Ini belum selesai, sedikit lagi, Bib. Belum ya? Belum. Jadi setelah itu kan dimasukin kotak.
maka berdoalah supaya kardus tadi tidak bocor kotaknya, digembok. Tapi ini saksi tidak boleh ninggalin, jangan percaya. Iringi sampai ke kecamatan, karena pleno satunya di kecamatan. Ini yang paling kecurangan yang paling berat yang harus dijaga. Sebetulnya gampang, Prof. Tidak harus repot. CCTV? Iya. Wah, canggih banget. Ngapain repot-repot. Cuman mau nggak dia masang? Harus mau. Harus mau. Kan kalau sudah kehendak rakyat kan masing-masing gotong royong. Ini rakyat udah lama berkehendak, dia nggak mau turun-turun jadi juga. Kan rakyat nanti yang punya inisiatif. Ya, setiap TPS mereka siapkan CCTV. Kan ada yang murah sekarang cuma 150.000. Iya, oke. Bisa dimonitor lewat HP. Jadi kan? Gitu. Nah, setelah di kecamatan inilah kita harus bertarung. Siap segalanya. Ini syahid pleno 1. Iya, sama juga di situ Syahid nanti pleno kecamatan. ada 4 partai pendukung, 5 bahkan ya. Iya. Nah, ini dan masing-masing 5 partai. Kalau satu partai menyiapkan satu saksi CCTV yang online, sudah selesai, Pak. Mudah-mudahan tidak ada gengnya Sambo ya mengambil CCTV. Nggak bisa, karena masing-masing atau akal-akalan Firly. Gitu. Masing-masing partai, masing-masing relawan. Ini kan semua namanya kesadaran masyarakat yang begitu tajam. Mereka akan lakukan itu, gitu loh. Masing-masing sudah. Kalau perlu nanti ada yang punya drone, gitu kan? Lagi drone ya. Iya, drone itu kan gampang bisa di mana-mana. Tentunya saya izin ya, katakan di satu kecamatan itu siapin satu dari partai ini. Satu lagi, Bib, soal curang mencurang ini, kita kan sedang ada proses kabarnya pengamat internasional. Oh ya, mudah-mudahan, Bib. Sudah diundang nih. Nah, kedengarannya. Dengar-dengarnya nanti kita lihatlah. Jadi pleno kecamatan ini naik kabupaten kota, naik ini sampai ke pusat. Nah, kemudian ini republik harus dikepung, Bib. Seperti waktu dulu, ya. Bagaimana, ya. Kiai Hashim Asy'ari membuat fatwa jihad di Surabaya, kepung itu luar biasa, sehingga beberapa jenderal itu berbak menang, maka jatuhlah 10 November sebagai hari pahlawan. Nah, ini juga akan ada pahlawan nanti, pahlawan pengawal, ya enggak, proses pemilu. Jadi ini pakai ISO ini, dibuatkan ISO-nya ini. ISO berapa? 2000 berapa nih ISO-nya? Sekarang ISO 2024, di mana di situ tidak boleh ada cawe-cawe. Kalau yang namanya cawe-cawe, itu nanya marketing politik dilakukan. Ini kan ahlinya Saifullah. Banyak ya. Iyalah lah ya. Nah, jadi tadi kan pertama ya tadi proses pemilu. Ya itu teknis ya. Kita lebih ke ini, Prof. Yang lagi rame ini kan masalah. Tapi sedikit lagi. Semua terpulang kepada saksi. Saksi yang direkrut dengan validasi yang tinggi. Nah, maka kita harapkan itu berjalan baik lah. Oke. Nah, untuk itu kami dari Masyumi punya Ahmad Heri bekas mantan KPU, admin Armas, ya. Tokoh penggerak dan juga pendidik dan penulis, kemudian Nelwan, ya, sebagai orang IT dan ini itu bergerak terus memberikan BIMTEK untuk bilangnya. Kemudian yang penting adalah ada trust kepada Amin, yaitu berpihak dan pilihan rakyat. Nah, yang kedua diulangi lagi, di bilik itu 1 dicoblos, 2 dilipat, 3 ditutup. Selesai sudah. Nah, sekarang coblos 1 kan? Iya, coblos 1 dicoblos. Jangan diapa-apain. Gitu ya. Nah, jangan lupa ngintip alat-alat tusuk, cincin dan sebagainya itu udah anulah. Jadi, nah mari kita cerita yang lebih. Kok begitu serius sih, Prof, pemilu ini, Prof? Luar biasa nih pemilu ini. Karena bagi rezim masa depan dan kenyamanan hidupnya memanfaatkan kedunguan dan kebodohan dengan alat-alat yang tertentu, ya, maka mereka harus memenangkan bagaimanapun juga.
To be or not to be, kata orang Cianjur. Padahal kan kita ini kan biasa saja. Nggak ada biasa-biasa, Bib. Biasa Sekarang kan saja. begini, mungkin ada rezim ini ada rasa ketakutan. Orang tuh takut, memang bawaan takut, bawaan lahir. Yeah. Orang takut karena punya dosa. Orang takut melihat suasana. Untuk itu, maka mengamankan ketakutan itu atas dosa-dosa dan lain sebagainya, dia harus memaintain ini supaya jangka panjang. Nah, itulah di dalam dinamika perpolitikan tadi. Jadi ujung-ujungnya takut. Takut kalah. Nah, tapi bagi pejuang kebenaran, bagi pejuang Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, ya enggak? Yang katanya idealisme, idealisme itu satu harga yang tinggi, yang harus dilihat. Ya, harga itu ada idealisme. Idealisme mahal. Nggak cukup 203.000 serang pajar. Ya, miliar saja diberikan kepada HRS dulu dia tolak. Begitu juga pada yang lain-lain. Apalah artinya itu? Karena apa? Ini perubahan itu bukan satu orang, bukan oleh satu partai, tapi perubahan ini untuk rakyat dan dilakukan oleh rakyat melalui nilai yang ada, trust yang ada dalam dirinya. Dan ini adalah untuk bangsa, negara, anak cucu. Makanya juga bagi yang ingin melakukan itu to be or not to be. Ya, Bib. Nah, yang penting jangan terjadi frontal. Ingat tahun 55, ada komunis, ada Masyumi, hanya jarak berapa meter, nggak ada timpukan-timpukan. Gitu. Nah, tapi ini kalau ada yang nakal, rakyat marah. Bib. Tapi gini, Prof, kita kan melihat sekarang ini kan makin hari sudah semakin dekat, ya, sudah semakin dekat. Ini rame lagi nih, Adi Armando bikin lagi gaduh lagi, rame lagi gaduh politik, gitu. Yang tadinya Kesultanan Jogja tuh sudah sejak awal ya, mendapat satu keistimewaan yang luar biasa, ya, turun-temurun, tidak terjadi pemilihan ya. Itu kan otomatis tidak ada pemilihan kan untuk gubernur. Adi Armando ini begini, Bib. Gundah gulana. Tapi satu, Bib. Dia ini kalau tidak salah saya di Republika dulu dia memegang bidang opini. Nah, jadi dia licin ahli ini. Beda dengan Ghazali. Ya, tapi kan kalau kita jadi lihat dia mainkan seorang doktor ya, doktor dari UI lagi kan gitu kan, selalu bikin gaduh gitu loh. Nah, udah last minute seperti ini bikin gaduh tuh yang tidak bermanfaat buat kita orang. Tidak bermanfaat dalam arti kata idealisme dan kenyamanan. Tapi dalam kerangka politik, dalam rangka adu domba, dalam rangka memecah, dalam rangka intelijen tanda kutip, apapun dimainkan. Berselisih untuk berselisih memecahkan. Tapi udah dilaporkan polisi kan udah makin rame ini. Oh iyalah ya. Walaupun dia minta maaf, tetap rakyat Jogja tidak bisa. Oh benar, Jogja kan satu hal, Bib. Itu gelar daripada Kesultanan Jogja itu panjang itu. Khalifatullah pakai itu segala itu panjang. Betul. Dan tiada maaf bagimu. Kemarin kan juga komunitas China di Jogja meminta hak untuk bisa memiliki. Wah, karena sudah merasa kuat sekali. Karena Xi Jinping, karena mereka sudah merayap di mana-mana. Bisnis mereka kuasai. Tunggu dulu. Bosnia yang dicengkeram itu, akhirnya kan kedodoran juga kelompok-kelompok ya. Christian radikal itu. Kalau kita lihat ini kan yang Jogja ini kan luar biasa, sampai Sultan tuh turun tangan ya, sampai dia memberikan semacam pernyataan pers di media tuh. Beliau ini kan salah satu raja ya, itu yang luar biasa ya, nggak pernah dia muncul adem ayem gitu masyarakatnya, semua itu nggak ada yang samina wa atona, begitu hebat. Tapi begitu terusik oleh statement seorang Adi Armando, wah beliau muncul dan demo di mana-mana. Iya, ini yang kedua kali ini dicoba ini Jogja. Pertama dulu oleh China mau minta masalah tanah ya. Masalah. Yang kedua nih Adi Armando juga begitu. Tapi itulah Adi Armando
Mandul. Ini Tapi sekarang kena batu nih, Prof. Hah? Kalau saya bilang kena batu sekarang. Dia nggak peduli, digebukin orang juga dia seneng. Nggak bisa, ini udah hukum, udah nggak bisa main-main dia. Ini udah polisi udah turun tangan. Yap, ini polisinya polisi beneran. Beneran, kalau Jogja sih insya Allah sih. Karena sekarang kalau kita boleh berikan acungan jempol ya. Kepolisian Republik Indonesia saat ini, ya selama ini kita lihat. Kasusnya Sambo ya bagus, kasusnya narkoba bagus, kasusnya Firly juga bagus sekarang ini. Jadi nggak ada lagi yang bisa bermain-main. Kasus Baliho? Belum. Kasus Baliho itu karena itu sangat nuansa politiknya tinggi, karena juga masih suasana gini, kelihatan masih juga itu tidak ada laporan resmi tuntutan dari masyarakat. Kalau enggak, kalau yang di Jogja ini kan masyarakat terasa terusik sekali masalah dinasti yang disinggung-singgung. Oke. Nah, kembali lagi ke debat tadi, Prof. Debat pun menjadi ramai gara-gara ada indikasi kuat keterlibatan segelintir orang yang semacam khawatir gitu loh. Khawatir kalau nanti ada perdebatan ini tidak imbang gitu loh. Sehingga muncullah saling fitnah. Ini yang lucu ini. Oh, ini si ini yang dari PAN itu. Makanya intelektual itu. Iya, wah, Wibowo, turun dong anunya. Makanya. Jadi turun derajatnya. Namanya derajat Wibowo ya. Jadi derajat profesional. Iya, jadi kadang-kadang katanya ini usulan dari pasangan satu. Setelah diklarifikasi semua secara terbuka, loh jelas maksudnya apa namanya pasangan satu ini itu jelas. Jadi kena nih, terpapar perilaku bohong nih si anu ini. Maka saya juga nggak habis terpapar. pikir. Tanda kutip nih ya, saya nggak nuduh. Nggak habis pikir, kenapa kok kelas dia gitu ya, kelasnya derajat Wibowo, intelektual. Muncul yang biasa kan dia ngomongin masalah ekonomi, masalah apa, masalah ekonomi. Ini muncul masalah perdebatan dia begitu ngeyel gitu. Berkali-kali muncul di TV apa namanya. Apalagi nasional. Sudah tokoh terkenal ini. Atau mau jadi wapres juga perlu yang akan datang. Ya jadi begini, Bib. Gitu aja diributin. Itu tadi, ini semacam ada hidden agenda yang sudah mulai terkuak gitu loh. Jadi, nah ini berkali-kali kan kita wanti-wanti ya agar KPU dan Bawaslu itu jangan nggak usah neko-neko, karena dari awal itu kan sudah neko-neko. Ya pertama terbuka tertutup kan rame gitu loh. Nah maka sudah di ujung sudah last minute tuh tinggal berapa hari lagi kok masih aja. Apapun yang akan dilakukan setiap ada peluang untuk menghancurkan lawannya rezim dan bagaimana rezim ini bisa berkesinambungan. Jadi jangan Habib berharap yang ideal-ideal. Ya enggak. Tetapi kita harus mengatakan kalau ingin ke depan, makanya perubahan itu ada pada orang yang visioner. Nah, apa itu visioner? Yang melihat ke depan, ya, untuk berbicara tentang ke depan itu adalah ya prediktor. Untuk bisa melihat ke depan itu sesuatu yang hampa, belum jelas. Tapi pendekatan profesional itu ada, pendekatan akademik. Tetapi yang jelas, ke depan itu ditentukan oleh yang sekarang dan yang lalu. Sekarang yang lalu itu namanya rekam jejak. Nah sekarang paslon pilihan rakyat tadi nomor 1 Amin, dia itu punya modal sosial, punya modal prestasi, punya modal mentally. Dan kemudian rekam jejaknya jelas. Berdasarkan itu dia bisa mempredik ke depan. Nah, seorang akademisi itu bisa di kampung aja ngomong kok. Jadi jangan bilang akademi lah, ya begini. Kamu lu aja mau mikir yang ke depan begitu lagi. Lu ngapain selama ini katanya? Lu aja dulu kerjaannya begitu. Ya kan begitu di kampung-kampung nih. Jadi artinya dia melihat apa yang dilakukan dulu. Nah sekarang kalau Amin ini lihat Caimin membangun partai besar, ya enggak? Mahasiswa UGM, pergerakannya luar biasa. Ada perseteruan di dalam internal keluarga, tapi dia bisa melewati dengan baik. Dan dia tidak pernah hate speech kepada Gus Dur dan keluarga, tidak pernah. Yang saya catat.
Nah, itulah kebesaran. Nah, Iya, jadi iya. sekarang ini, Bib, yang perlu itu adalah agar rakyat semakin tahu dari seluruh lapisan pertama. Untuk itu perlu kampanye yang baik. Iya, iya. Nah, Prof, Nah, ini itu. tadi kampanye ini ada yang hal luar biasa, Prof. Apa itu, Bib? Jadi seorang presiden yang masih aktif mengkampanyekan partai politik. Mengkampanyekan Prof sebagai partai dosen politik. hampir 40 tahun, Hmm. pengalaman sejarah tentang Indonesia dari tahun 55 ngalami ya, sampai saat ini kira-kira ada nggak sih sebelumnya tuh kejadian seperti ini, seorang presiden masih aktif mengkampanyekan partai politik, di situ anaknya sebagai ketua umum, tanyanya. Yang ada itu kalau di barat terbuka, seperti Bush tua mengendorse Bush muda. Tapi Bush muda itu juga dari mudanya dia sudah bertarung. Ya enggak? Pertanyaan itu yang masih presiden aktif. Yang presiden aktif? Ini pertanyaannya. Kalau yang sudah pensiun, Bush tua mengkampanyekan Bush muda itu biasa, nggak heran. Ini pertanyaan yang agak menggelitik ya. Menurut saya menggelitik nih. Seorang presiden yang masih aktif, jadi melakukan marketing politik politik, politik. Memasarkan PSI. Iya, jadi serba kilat ini. Oh gitu. Jadi ketua umumnya kilat, masuk di dalam jajarannya kilat, sekarang termasuk partai pendukung, ya dalam kelompok pendukung 02, kemudian sekarang dipasarkan oleh, ini yang katanya tadi mungkin ini sayang bapak ini. Jadi, sayang bapak apa sayang anak yang dibalik? Bapak sayang. Oh, bapak sayang. Ya. Bapak sayang anak. Iya, betul. Nah, jadi karena itu, Bib, ya, yang tambah lagi membuat isu yang membingungkan lagi, ada RUU bahwa untuk khusus DKI gubernur dan wakilnya ditunjuk langsung. Emang ini memang ini namanya manajemen seenak udel. Iya, jadi kalau kita lihat ini memang di akhir-akhir periode ini banyak sekali bermunculan hal-hal yang luar biasa ya. Nah, saya masih mengharapkan tanggapan Prof Abbas Sohani tentang iklan tadi, gimana tuh Prof? Ya kalau namanya iklan, ya sekarang semua kan gratis, Bib. Bukan masalah biayanya. Seorang presiden yang masih aktif sebagai juri. Ya kalau saya melihatnya begini, Bib. Kalau di KPK itu ada kode etik, di MK ada kode etik. Nah, di dalam ini melanggar kode etik tidak beliau ini? Makanya menurut Prof etika politik kira-kira gimana kalau menurut Prof pengalaman? Kalau etika politik kan ada bahasanya, politik itu kotor. Padahal enggak juga. Gitu ya. Politik itu tidak kotor. Islam mengajarkan umatnya untuk berpolitik. Tapi politik santun. Berbicara dengan data, fakta, diulas berdasarkan sesuatu. Maka kalau lihat politik, ya Al-Quran dan dinamika politik, ini bisa menjadi disertasi ini. Ya, jadi untuk itu nggak ada itu. Kita lihat ya bagaimana tokoh-tokoh muda dulu ya itu menumbuh kembangkan ya organisasinya dengan baik. Kalau landasan ya spiritualnya baik, maka itu akan menjadi baik. Nah, disinilah letaknya. Landasan spiritual daripada Amin ini lengkap sudah. Karena apa? Dibangun oleh orang tua kakek neneknya, dibangun dalam komunitas Muhammadiyah dan Nahdiyin, bersatu mereka dengan nama Amin, maka seluruh dunia mengaminkan. Kecuali sejak beberapa hari yang lalu, Amin itu mulai agak berkurang sedikit. Gitu. Karena diganti dengan kolbu. Ada. Memang begini, Bib. Ada namanya ekonomi kreatif. Ini ada diksi kreatif. Gitu ya. Ada narasi kreatif. Nah, ada lagi yang namanya, ya enggak? Marketing politik kreatif. Yang tadi itu ya? Yang tadi itu. Susah amat mau jawab itu dari tadi sampai muter-muter.
Enggak, ya kan biar orang semua terlibat di dalam ini. Ya Jadi- begitulah, Bib. Ya, jadi Jadi marketing politik kreatif. marketing kreatif politik. Oh, untuk anak tersayang. Iyalah yang akan menyelamatkannya. Oh, Beda, Bib. Kalau Habib itu kan diajarkan, kalau ingin orang tua selamat, tinggalkanlah 3 perkara, kan begitu. betul. Anak yang soleh, Iya, ilmu yang bermanfaat, betul. amal jariah. Iya. Nah, sekarang ini rupanya dipakai nih. Dilahirkanlah tokoh-tokoh. Ya, ini disebut dinasti, ntar nggak boleh lagi. Ya enggak, identitas aja. Oh gitu ya. Tapi ya, ID atau enggak yang jelas inilah. Jadi, saya hanya balik kepada netizen yang mengikuti Has dan Peace Channel ini. Insya Allah dalam waktu dekat, Peace dan Has Channel ini akan menyelenggarakan debat publik, Wush. ya, akan menghadirkan tokoh-tokoh yang berbintang-bintang dengan pengalamannya, kalangan TNI, Bukan Polri, debat, Prof. Kita nggak mau berdebat. panel, Iyalah. Narasumber. Kalau berdebat, biar urusan presiden aja berdebat. Presiden wakil presiden berdebat. Oh. Kita jangan berdebat. kita nggak berdebat, Iya. tapi mendengarkan. Iya, kita apa namanya semacam diskusi politik. Nah, diskusi politik. Iya, debat buat apa? Beda. Ya, jadi diskusi politik ya. Nah, pencerahan Jadi ya. ada distas, tahu Iya. distas, Bib? Diskusi terbatas, Iya. dinamika perpolitikan kekinian menjelang Iya. pencoblosan. Ya, dari berbagai Insya Allah. disiplin ilmu ya. Ya, ada TNI, Polri, ahli lingkungan, ahli ekonomi, Ya, apa. memang PIS ini kan sudah berusia 25 tahun, 2023 ini kita pengen bikin satu event besar, insya Allah. Mohon doanya, Prof. Ya, Ya, iyalah. banyak yang kita rencanakan, di antaranya ada bedah buku, ada diskusi tadi, ya banyak yang kita rencanakan, tapi masih menunggu apa namanya waktu dan kesempatan yang pas, insya Ya. Allah. Dan juga dukungan dari ya. Iya, kalau nasihat. perlu, Bib, ya. Di tempat resto terbatas tapi dibuat online. Iya, Bisa. iya. Jadi Seluruh negara, malah mancanegara bisa jadi ikut. tadi itu menjadi semacam pelajaran yang menarik ya, yang Prof Abbas ceritakan tadi tentang di Minang itu ya, bagaimana Oh, iya. dari nenek kakek moyang kita dulu sudah terbiasa dengan diskusi pertukaran antar apa namanya intelektual dengan yang apa namanya masyarakat bawah ya. Ya. Jadi semacam obrolan warung kopi ya. Kalau istilahnya obrolan kopi ya. Wah. Nah, itu yang cukup menjadi inspirasi ya. Iya, buat tapi generasi iya, depan ya. Banyolannya ada juga. Kalau warkop kita sekarang kan banyak di Banyolan. Iya. Tapi kemarin ada stand comedy kan. Tapi ini enggak. Jadi di situ tuh berbincang, misalnya ada sawah puso namanya, enggak bisa panen. Itu menjadi tajam. Iya, jadi situ macam-macam. jadi pencerahan keilmuan kan situ Iya. kan. Bukan sekedar obrol kosong tapi sesuai dengan kondisi. Katakan masalah pertanian ngomong pertanian, masalah politik ngomong politik kan gitu, Bro. Ya, betul. Nah, masalah pendidikan dulu di masalah pendidikan nanti ada pakarnya yang ikut nimbrung, memberikan pencerahan. Itu bagus. Bagus. Dan mudah-mudahan Ya. bangsa Indonesia ke depan ini setelah 14 Februari ini apa namanya mengusung perubahan bisa terwujud, Prof ya. Ya, dan itu tentu terpulang pada Allah. Ya. Kalau Allah ridho apapun, kun fayakun. Tapi gini, katanya. Prof, kalau kembali kepada Allah tuh Allah udah bilang apa? Berdoalah akan kukabulkan, itu aja. Harus kita minta. Ya. Jadi tidak bisa menunggu. Jadi kita harus digapai. Nah, sekarang ikhtiar kita kan sudah luar biasa. Anies turun kemana-mana, Cak Imin, Gus Imin turun kemana-mana, tim sukses semuanya turun kemana-mana. Prof juga udah muter kemana-mana kan. Ya. Nah, ini ikhtiar kita. Termasuk kita juga mengudara tiap hari ini. Jadi kira-kira kita menggapai, Bib ya. Insya Supa Allah. bukan menggapai buih. Tahu buih? Bib? Buih itu di pantai, ombak, riaknya banyak digapai. Begitu dipegang cuma Iya, dapat setetes. keberhasilan itu tidak akan tercapai apabila kita tidak sungguh-sungguh Bekerja dan berdoa dan tidak perlu kegorong-gorong. Betul. Begitu, Bib. Ya kalau perlu ke gorong-gorong nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, apapun ya. Iya. Karena Kalau sekarang emang perlu, itu
Jadi kalau cerita gorong-gorong, Bib, saya dulu di Taiwan tuh 3 bulan, Bib. Nah, lu masuk gorong-gorong. Saat itu, oh iya betul. Saat itu mereka, ya kan kecil, Bib, daerah negaranya. Jadi kabel tuh semerawut, ya. Kemudian got juga. Kalau nggak mau kabel ini rame nih, Prof nih. Ya. Jadi kalau kita lihat kabel di ibu kota sekarang, sama ruwetnya dengan kondisi politik kita. Jadi di sana itu, Bib, ya, dibuatlah namanya tunnel, got besar. Jadi gas di situ lewatnya, listrik di situ, air di situ, anti banjir di situ. Someday maybe kita akan lakukan. Walaupun secara bertahap, Anies sudah melakukan itu, termasuk Menteri Surapan. Ya, jadi akhirnya indah itu kota. Ya. Dan kita hebatnya gitu. Jadi dulu pun menertibkan orang, Bib, polisi senyum, masuk dari belakang, masuk dari belakang, Bib, turun dari depan sambil bayar. Jadi nggak ada keneknya, Bib. Masuk dari, diajarin terus, ditungguin. Nah, saya juga ikut baris-baris itu. Jadi 2 hal yang saya tengok. Jadi yang tua dan muda dididik bagaimana tertib di bis. Jadi dia naik di belakang. Disiplin itu dari segala macam lini ya. Iya. Nah, kemudian satu lagi untuk mendisiplinkan bangsa ini, kita perlu satu museum, Bib. Museum seperti Madame Tussauds. Itu adanya di Hong Kong dan di Inggris. Di Madame Tussauds itu Bung Karno pernah ada di situ dulu, ya, dari lilin. Nah, kita juga bikin, tapi kita bikin adalah Madame Tussauds biang kerok. Iya, jadi mereka ini siapa misalnya, ya enggak? Peristiwa pembantaian di. Jadi gini, Prof, itu. Alangkah indahnya ya, hiruk pikuk yang kemarin carut-carut kita selama ini kita kubur aja. Ya dikubur, jadi tapi sejarah kan perlu tahu. Nggak apa-apa, biar cukup dicatat saja, kita kubur. Dicatat, dibuang, tapi kalau ada Madame Tussauds kan kelihatan patungnya. Ini. Itu yang jelek-jelek jangan bukan dilupakan. Itu budaya, Bib. Budaya itu kan kreasi manusia yang lah kita kan juga, Bib. Kita lagi beda-beda tentu. Ini ada spiritual, Al-Aqsa dan Ka'bah. Ini ya janji Allah dan juga Rasul mengatakan ada komunitas yang menjaga sehidup mati. Ada impactnya, Bib. Berbondong-bondong orang masuk Islam dengan peristiwa Gaza itu. Luar biasa ya. Masya Allah. Oke, Bib. Jadi kesimpulan cerita, dinamika perpolitikan, khususnya perpemiluan, lebih khusus lagi saat ya kita pencoblosan. Ya, tetapi ada lagi cawe-cawe yang membuat kegalauan masyarakat. Kita cermati, kita coba menganalisa, melakukan sintesa dan solusi untuk mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini benar adanya, tidak ngarang. Allah, karena kita tidak punya niat apapun, kita nothing tulus ya, hanya semata-mata demi cinta kami kepada bangsa dan negara, sehingga kita perlu mengudara hampir setiap hari untuk proses pencerahan ya, Prof ya. Ya betul. Insya Allah nawaitu ini yang baik ini dapat dari Allah ya, apalagi selalu kita berjumpa hampir setiap hari Jumat, kita hari mubarak ini kita ketemu, kita diskusi, karena ini banyak manfaat buat bangsa dan negara menjelang Pilpres 2024 yang akan datang. Itu, Prof ya? Ya, cukup. Jadi perdebatan yang tadinya belum mulai, sudah debat kami di awal ini menjadi ramai soal bangsa perdebatan. Ya, semoga bangsa ini semakin hari semakin cerdas. Perdebatan nanti membuahkan hasil yang baik ya, sehingga rakyat bisa menilai siapa yang patut dipilih untuk 14 Februari yang akan datang ya. Insya Allah, mudah-mudahan amin terpilih di 14 Februari akan datang. Ya, Prof ya. Baiklah, bisik-bisik, bincang-bincang, gonjang-ganjing, apa lagi nih di Peace dan Hak Channel dengan Prof Abbas Taha. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Makasih Prof. Bas. Iya.